Pemirsa, 2 orang guru tewas ditembak oleh kelompok kriminal bersenjata. Tak hanya membunuh, kelompok pimpinan Sabinus Walker ini juga membakar sekolah di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Dan selengkapnya pemirsa kami rangkum dalam Jejak Kasus. Dunia pendidikan kembali berduka. 2 orang guru yang bertugas di Beoga, Kabupaten Puncak, tewas ditembak oleh KKB yang diidentifikasi merupakan dari kelompok Walker. Dua guru tersebut adalah Octavianus Rayo, seorang guru kontrak di Sekolah Dasar Beoga, dan Yonatan Renden, guru kontrak di SMP Beoga. Keduanya tewas ditembak kelompok kriminal bersenjata di Kampung Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Istri Octavianus masih mengingat secara jelas kejadian yang menimpa suaminya. Kejadian itu kan saya di dalam rumah berdua. Oh, berdua ya, Pak. Oh, saat itu di dalam rumah berdua. Oh. Pada saat kedengaran tembak di depan 2 kali sudah kena ya. Saya di dapur. Saya hanya berdoa, Tuhan selamatkan kami. Sudah, pokoknya rumah itu sudah dihancurkan, dikepung. Saya lari masuk di dalam rumah lagi. Di dalam rumah saya kunci pintu, padahal orang dari depan sudah dobrak. Saya pelan-pelan masuk lagi ke gudang. Di gudang saya tutup pintu, saya berteriak, Tuhan tolong selamatkan saya. Tapi ibu selamat? Iya. 2 kali saya bilang begitu, bunyi peluit tutut, semua hambur keluar. Karena ada bosnya yang kasih ini tuh, kasih bunyi peluit itu suruh keluar. Kedua korban ditembak menggunakan pistol yang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Diketahui kelompok kriminal bersenjata pimpinan Sabinus Walker yang masuk ke Ilaga dalam 1 bulan terakhir. Tidak hanya menembak 2 tenaga pengajar, kelompok kriminal bersenjata KKB pimpinan Sabinus Walker juga membakar 3 sekolah, yakni SD, SMP, dan SMA di Julukoma, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Kok begitu teganya kelompok ini bisa melakukan penembakan terhadap guru yang harusnya kita lindungi, kita jaga karena ini kan mencerdaskan sumber daya manusia Papua. Guru, tenaga medis ini saya berharap tidak boleh dilakukan apa-apa, dilakukan kekerasan oleh siapapun, termasuk kelompok-kelompok ini. Sehingga saya selaku Kapolda mengutuk keras tindakan ini. Dan kami akan mengambil langkah-langkah penindakan untuk menegakkan hukum, mencari mereka siapa pelakunya. Diperkirakan ini kelompok dari Sabinus Walker yang sedang mau menuju ke Ilaga atas undangan Lekagak Telenggeng. Sehingga sementara itu yang kita mendapat informasi. Butuh waktu 2 hari untuk mengevakuasi korban dari Distrik Beoga ke Mimika dengan menggunakan pesawat komersil. Itu pun harus menunggu kondisi penerbangan bebas dari gangguan keamanan kelompok kriminal bersenjata yang sering melakukan penembakan terhadap pesawat-pesawat perintis yang melintas. Setibanya di Bandara Moses Kilangin, Timika, kedua jenazah korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Timika. 2 korban terkait korban aksi penembakan dilakukan oleh KKB di Beoga sudah bisa dievakuasi ke Timika bersama saudara Yonatan sama saudara Rayo. Terus setelah ini kita akan melakukan investigasi terkait dengan jenazah yang ada, kita akan melakukan maupun otopsi. Nanti setelah kejadian ini langsung akan kita serahkan ke pihak keluarga.
tangisan pecah saat kedua jenazah tiba di Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Puluhan kerabat dan keluarga langsung melakukan upacara doa. Kedua guru yang menjadi korban KKB ini sudah dari 2010 menetap di Papua. Mereka sudah cukup lama di sana dalam pengabdian dalam hal meningkatkan sumber daya manusia di daerah Kabupaten Puncak di Provinsi Papua. Terus mereka ini dibawa ke kampung halamannya di daerah mana saja, Pak? Karena kebetulan antara kedua jenazah ini adalah bagian daripada keluarga, sehingga kesepakatan keluarga yang saya sempat dengar bahwa akan dibawa ke Toya Saku. Octavianus Rayo, warga Kabupaten Toraja Utara, wafat dengan meninggalkan 5 orang anak, sementara Yonatan Renden, warga Kabupaten Tanah Toraja, wafat meninggalkan 2 orang anak. Rencananya, jenazah keduanya akan dibawa pulang ke kampung halamannya untuk dikebumikan. Kriminolog UI Adrianus Meliala menganalisa penembakan di Papua oleh KKB adalah wujud eksistensi bahwa kelompok kriminal bersenjata masih ada. Penyerangan terhadap 2 guru ini pada dasarnya adalah satu simbol bahwa kelompok kriminal bersenjata masih ada, masih kuat, ya. Mengapa harus dilakukan pemberian simbol seperti itu? Mengingat sebagaimana kita ketahui bahwa pada beberapa hari lalu itu TNI dan Polri itu melakukan suatu penggerebekan yang lalu menimbulkan kerugian cukup berarti di kalangan KKB itu, ya, sehingga kemudian lalu perlu ada satu simbol balik, ya, agar kemudian dunia mengetahui bahwa mereka masih ada. Dengan adanya pembunuhan terhadap 2 guru tersebut, pihak KKB itu pada dasarnya tengah melakukan suatu praktik atau suatu strategi memecah belah, semacam Davide et Ibera yang lain, yakni bahwa dengan kemudian 2 guru ini kemudian dibunuh, maka timbul kemudian ketidakpercayaan dari masyarakat kepada pemerintah, kepada TNI Polri, perihal keselamatan mereka. Lantas sampai kapan anggota KKB menebar teror pada masyarakat Papua? Akankah pasukan penjaga TNI Polri dapat menghentikan perilaku dari KKB selama ini?